Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam acara kegiatan belajar mengajar untuk mata kuliah Koperasi Syariah di semester 5 tahun ajaran 2020-2021 ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua senantiasa dimudahkan dalam menyerap berbagai macam ilmu, khususnya tentang koperasi syariah ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah ruah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'innya, serta seluruh umatnya yang tunduk patuh terhadap ajaran beliau, yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Amin. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak banggakan, pada pertemuan ke-10 ini ya, kita mempelajari masih di akad ba'i atau jual beli atau sell ya. Setelah sebelum UTS kita mempelajari ba'i murabahah, kemudian UTS, dan setelah UTS kemarin melalui Zoom kita dengan pokok bahasan ba'i salam, dan sekarang ba'i istisna ya. Apa itu ba'i istisna ya? Nah, ba'i istisna ini kalau secara bahasa ya, ini artinya membuat, kemudian ditambah huruf alif, sin, dan ta menjadi istisna, yang berarti meminta dibuatkan sesuatu ya. Nah, ini istisna. Kemudian kaitannya dengan ba'i berarti jual beli, di mana objek yang akan dijual belikan itu minta dibuatkan terlebih dahulu gitu ya. Mirip seperti ba'i salam, ada persamaannya di mana baik ba'i istisna maupun ba'i salam itu sama-sama jual beli dengan objek jual beli yang objeknya itu belum ada gitu. Cuma perbedaannya, kalau ba'i salam uang dari pembeli itu dibayar duluan di muka, kalau ba'i istisna boleh dibayar duluan, boleh juga nanti setelah ada objek jual belinya beres. Itu salah satu perbedaannya. Jadi persamaannya dua-duanya sama-sama jual beli dan sama-sama minta dibuatkan. Perbedaannya tadi, ba'i salam itu ada pada kategori pertanian ya. Kalau ba'i istisna itu minta dibuatkan pada barang-barang manufaktur ya. Salah satu contoh kasusnya itu ada di seperti perumahan. Kemudian kemarin waktu kita di pokok bahasan ba'i salam, ada yang bertanya tentang, atau kita pernah memberikan kasus tentang jual beli kendaraan, di mana kendaraannya itu inden, minta dibuatkan dulu. Nah, itu kategorinya ba'i istisna. Dan ba'i istisna bisa dibayar di muka saat diminta dibuatkan, langsung lunas. Tetapi ini berisiko besar, khawatir saat dilunasi barang yang dibuatkan tidak kunjung datang, biasanya setengahnya dulu atau booking dulu atau DP dulu. Dan kebanyakan ba'i istisna itu pembayarannya itu di akhir, artinya saat barangnya beres ada baru dibayar. Ini sebenarnya ba'i istisna hampir mirip dengan ba'i murabahah. Jadi barang-barangnya itu barang-barang manufaktur, cuma di ba'i murabahah barangnya yang akan dijual belikan itu udah ready, stok di hadapan kita di toko, itu udah ada gitu di pasaran.
Kalau ba'i istisna minta dibuatkan dulu gitu. Tetapi walaupun minta dibuatkan, spesifikasi gambaran katalognya oleh calon pembeli sudah kebayang gitu ya, sudah tergambarkan gitu. Cuma memang kondisinya lagi tidak ada, atau mungkin speknya agak sedikit berbeda dengan yang biasa di pasaran, sehingga minta dibuatkan yang berbeda itu gitu ya. Nanti setelah beres barang yang minta dibuatkan itu istisna, jadi pesanan yang minta dibuatkan itu, baru terjadi transaksi jual beli, di situ ba'inya. Istisnanya sendiri tadi secara bahasa itu diartikan meminta dibuatkan sesuatu gitu ya. Misalnya meminta dibuatkan cincin pernikahan misalkan, itu istisna ya, meminta dibuatkan. Berbeda kalau kita beli cincinnya itu di toko emas, sudah ada di etalase, kemudian kita langsung beli, entah itu tunai maupun dicicil, nah itu ba'i murabahah, karena objek jual belinya sudah ready, sudah ada ya. Nah, kalau kita memesan yang tidak ada di pasaran, pingin seperti yang Anda bayangkan, kemudian disampaikan kepada penjual ya, atau pembuat. Nah, kemudian dibuatkan dulu, nanti setelah beres dikonfirmasi lagi, terjadilah ba'i jual beli, dan kategori jual belinya adalah dengan pesanan, ba'i istisna. Nah, ini jadi banyak kasus-kasus ba'i istisna sebetulnya di adat dan kebiasaan kita di masyarakat ya. Jadi sekarang Anda memahami bahwa transaksi jual beli seperti itu disebut dengan ba'i istisna ya. Baik, kita lanjut dengan definisi secara bahasa tadi. Sehingga ini al-istisna dari sudut bahasa ini telah disepakati oleh para ulama bahwa al-istisna ini bermaksud meminta supaya dibuat sesuatu atau menempah sesuatu. Tadi sudah saya kasih ilustrasi dan contoh di kendaraan ya, mobil, kemudian di rumah, tadi ada yang pemesanan rumah, kemudian di cincin, mungkin juga di batu ali ya, zaman kemarin-kemarin, tahun-tahun belakangan kemarin itu kan ramai itu, semua orang memakai batu ali ya. Misalkan Anda punya batu yang hebat, yang bagus, tapi minta untuk cincinnya. Nah, ini pingin dari perak misalkan. Kemudian jenis dan modelnya pingin seperti yang Anda konsepkan, termasuk ada nama Andanya misalkan. Nah, sementara kan itu tidak ada di pasaran tuh. Nah, kemudian datang ke toko, datang ke pembuat, tolong minta dibuatkan. Nah, itu udah kategori istisna. Tapi kalau sudah minta dibuatkan dan nanti akan dibeli, itu ba'i istisna. Tapi kalau minta dibuatkan nanti dipinta, itu istisnanya iya, tapi tidak terjadi ba'i, tidak terjadi jual beli. Hoyong mangdam misalkan gini, kasus seorang anak yang memiliki atau mendapatkan tugas di sekolahnya untuk kerajinan tangan misalnya ya. Misalkan membuatkan anyaman. Pada saat membuatkan anyaman, anak itu minta dibuatkan kepada tetangganya misalkan, karena dia tidak mampu membuatkan tugas tadi. Nah, si tetangganya punya kemampuan untuk membuatkan anyaman tadi, misalkan sebut saja kipas jadul ya, hihid, nah misalnya ya. Nah, itu kategori minta dibuatkan tadi anyaman tadi itu sudah memenuhi unsur istisna ya, karena istisna secara bahasa adalah tadi minta dibuatkan. Tetapi pada saat setelah dibuatkan tidak terjadi jual beli, di situ tidak terjadi ba'i istisna, hanya istisna saja ya. Nah, itu mungkin nanti ada akad ijaroh, sewa jasa ya. Jadi ijaroh istisna gitu, bukan ba'i, karena tidak terjadi jual beli gitu. Atau bahkan saling tolong menolong saja misalkan, jadi nggak ada implikasi mau dijual belikan, atau jadi sosial saja gitu. Jadi tetangganya memahami bahwa anak ini kasihan mungkin ya, perlu dibantu. Nah, pada saat anak kecil tadi meminta dibuatkan
anyaman tadi itu sudah terjadi kategori istisna karena sudah minta dibuatkan sesuatu, tapi tidak terjadi bai, tidak terjadi jual beli gitu ya, itu mah saling tolong menolong saja mungkin istisna ya. Nah gitu, jadi sebetulnya saat misalkan Anda pun mau datang ke acara pernikahan misalkan seseorang ya, atau teman Anda misalnya, kemudian Anda menginginkan sebuah pakaian yang khusus untuk datang ke acara pernikahan tersebut, kemudian Anda datang ke sebuah butik atau salon atau mungkin konveksi ya, silahkan. Nah Anda minta dibuatkan sebuah gaun atau fashion atau pakaian yang menurut konsep Anda. Nah, pada saat Anda sudah punya konsep dan minta dibuatkan seperti konsep yang Anda inginkan untuk sebuah gaun yang untuk datang ke sebuah pernikahan, itu kategori istisnanya sudah terjadi, minta dibuatkannya sudah terjadi. Tetapi pada saat begini ya, tolong ini minta dibuatkan konsepnya ini, silahkan bahannya semua dari Anda, biaya dari Anda dulu, nanti saat pesanan saya, istisna saya beres, saya akan beli. Nah itu terjadi tuh bai istisna gitu ya. Uangnya bisa waktu terjadi pemesanan, bisa juga nanti saat sudah beres pesanan yang dibuatkannya gitu, dibayar lunas. Nah saat terjadi transaksi atau negosiasi sebelum tadi istisna itu fix jadi ya, di situ juga terjadi ada kisaran harga, kira-kira berapa Bu pesanan atau minta dibuatkan konsep yang saya inginkan. Dia menghitung estimasi untuk bahan, untuk benang, untuk biaya bahan baku semuanya, misalkan ada di kisaran 500.000 misalkan, dan ternyata si pembelinya, si calon pembelinya itu setuju, ya udah nanti akan saya beli kalau memang harganya seperti itu. Apakah di situ boleh terjadi tawar menawar? Oh tentu saja boleh, karena secara umum yang nama jual beli itu ya diperbolehkan untuk dilakukan transaksi jual beli, karena dalam jual beli itu selain wa halalal bai'a wa harama riba, juga di situ diperkenankan terjadinya antara dimingkum atau saring rela. Jadi tawar menawar itu dalam rangka mencari saring rela gitu. Nah ceritanya yang 500.000 itu udah saring rela, artinya si penjual itu sudah sepakat, ya udah kalau 500.000 silahkan, oke, siap, dengan kualitas yang tadi pingin ini gitu. Kemudian si penjual, si pembuat juga setuju, mungkin dia sudah hitungkan ya dan dikalkulasikan. Nah itu terjadi tuh, nah itu bai istisna. Jadi banyak sekali sebetulnya ilustrasi bai istisna, atau mungkin tidak diikuti dengan bai, hanya sekedar istisna saja minta dibuatkan di kisaran kehidupan kita sehari-hari, entah itu di masyarakat kampung halaman kita maupun terjadi di masyarakat akademisi ya. Nah gitu, misalkan di akademisi selalu terjadi misalkan dalam sebuah pembuatan PPT presentasi misalkan ya, ini juga ada yang terjadi minta dibuatkan kepada seseorang, itu sebenarnya secara makna, secara bahasa sudah terjadi, jadi istisna ya. Cuma terlepas nanti mau dibayar atau tidak ya akan diikuti bai kalau jual beli. Kalau misalkan dibayar jasanya itu sewa, berarti dapat ujroh, jadi sewa istisna atau ijarah istisna ya. Nah kalau dibayarnya dijual belikan, ya udah saya beli jual aja nih. Nah itu terjadi bai istisna. Jadi jual beli yang objeknya minta dibuatkan dulu itu kategorinya istisna. Jadi bai istisna itu ya. Banyak ya, banyak hal di kendaraan, di motor juga ya. Bahkan tidak hanya harus selalu bai istisna. Di kendaraan, motor, mobil itu tidak harus selalu dengan dealer ya. Bisa saja misalkan Anda ingin merakit sebuah kendaraan Mio ya untuk menjadi sebuah kendaraan yang bisa masuk ke
pegunungan gitu ya, pegunungan kan itu ya kayak ekstril gitu ya, ditinggikan dia, Anda punya konsep kendaraan ini jadi tinggi, kemudian ukuran bannya jadi tinggi, kemudian cc-nya, kemudian Anda pesan tuh ke sebuah mekanik montir. Nah ini juga terjadi istisna gitu. Cuma terlepas nanti akan diikuti dengan bai, jual beli dengan pemesanan, atau hanya istisna saja, nanti hibah saja sosial karena si mekanik itu merasa ini temannya, jadi tidak diikuti dengan bai, jual beli gitu. Hanya ya istisna saja minta dibuatkan. Tapi kalau diikuti dengan pembayaran, tapi bukan jual beli, misalkan hanya sewa upahnya saja. Jadi seluruh kebutuhan keperluan onderdilnya itu si tadi kita yang membiayai, dia hanya jasa pengerjaan saja. Berarti di situ terjadinya ijaroh istisna gitu, ijaroh wal istisna gitu. Jadi ada ijarohnya, sewa bayar jasa pengerjaan, ada minta dibuatkannya jadi tidak bukan bai istisna tapi ijaroh wal istisna gitu ya, seperti itu. Atau bisa saja hanya istisna saja gitu. Jadi bainya, ijarohnya tidak ikuti karena substansi jual belinya tidak muncul gitu, jadi minta dibuat. Jadi banyak sekali ya hal-hal. Dan tadi istisna itu hanya ada di barang-barang yang bukan pertanian. Kalau pertanian kemarin sudah dengan bai salam itu karakternya ya. Banyak juga ya, termasuk juga misalkan di perabot rumah tangga misalnya, minta dibuatkan sebuah lemari khusus diukur sesuai ruangan rumah Anda. Itu sudah terjadi kategori istisna tuh, minta dibuatkan ya. Nah, pada saat nanti sudah dibuatkan kemudian akan dibeli oleh kita, disitulah terjadi bai istisna ya gitu. Oke, saya kira dengan banyak ilustrasi dan kasus yang tadi saya berikan, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya tentang bai istisna. Nah, kemudian di sini secara istilah akad jual beli atau bai istisna ini merupakan jual beli antara pemesan. Nah, pemesan itu jadi calon pembeli, nanti jadi pembeli saat barang yang dipesannya sudah beres, dibayar, nah itu jadi pembeli. Pemesan itu atau disebut juga calon pembeli ya. Dengan penerima pesanan, nah ini calon penjual nanti ya, supplier, atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu. Jadi konsep spesifikasinya sudah ditentukan gitu. Tadi sudahlah banyak ilustrasi-ilustrasinya ya, atau kasus-kasusnya. Nah, kemudian bagaimana bai istisna dari pandangan ulama? Nah, di sini ada mazhab Hanafi ya, yang memberikan sebuah gambaran bahwa akad istisna ini, bai istisna ini merupakan sesuatu yang tertanggung dengan syarat mengerjakannya, sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian tadi ya, di batu ali, di cincin, di motor, mekanik, di rumah, di kendaraan, motor, mobil ya. Nah, dalam membuatkan sesuatu ya, sesuatu tadi seperti yang saya sebutkan tadi ya. Buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham. Nah, ini dulu ya, di waktu ini mazhab Hanafi sudah memberikan, misalkan buatkan cincin untuk pernikahan Anda nih, misalnya yang mau nikah dengan harga misalkan sekian. Nah, itu ada harga, bahkan ada harga buatnya juga kan ya, ada harga buatnya. Kemudian buatkan untuk aku misalkan ini rumah ya, rumah dengan harga sekian gitu kan. Harga sekian tidak hanya ditentukan oleh calon pembeli ya, jadi calon yang menerima pesanan akan menghitung dulu. Nanti kan tadi antara dimingkum saling rela. Ya kalau si penerima pesanannya tidak setuju ya dengan biaya atau harga dirhamnya sekian, atau kalau di kitanya rupiah, ya tidak terjadi, dia nggak mau kan. Kenapa? Karena harganya mungkin terlalu rendah. Nah, dia pingin di harga yang pantas. Di harga yang terlalu tinggi juga jangan, karena pemesan juga merasa keberatan ya. Tetapi pada dasarnya di situ terjadi antara dimingkum. Jadi kalau menurut orang awam, orang lumrah umum itu ketinggian, kalau memang pemesannya puas kemudian rela dan berani ya silahkan saja. Mungkin dia tidak hanya dari sisi
harga, mungkin dia ada kepuasan tersendiri dengan produk ya, karena di beberapa kasus kan banyak orang yang menurut kita harganya tidak umum, tapi menurut dia itu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia mungkin beli kepuasan dari produk itu, mungkin ada uniknya, mungkin ada hierarkinya ya, sejarah buat mereka yang punya koleksi seperti itu, kemudian ada kepuasan tersendiri intinya. Jadi istilahnya di atas harga pasaran gitu ya. Silahkan saja kalau memang si pemesan atau calon pembeli atau pembeli dengan penerima pesanan atau penjualnya ya sepakat, tadi inilah yang disebut dengan antarodi minkum tadi ya. Kemudian menurut ulama fuqaha bahwa bai al-istisna ini merupakan suatu jenis khusus dari bai asalam tuh. Cuma kan bai asalam itu kan di pertanian ya, dan uangnya itu wajib duluan bai salam. Kalau bai istisna bade ti payun mangga, bade di akhir mangga. Cuma bai istisna kebanyakan di akhir ya. Kalaupun ada di muka itu hanya sebatas untuk mengikatkan saja ya, supaya tidak membatalkan seenaknya. Kemudian juga kalau semuanya seperti bai salam, khawatir juga barangnya tidak jadi dibuatkan, itu uang kan udah masuk. Itu seperti itu biasanya kalau realnya di lapangan ya untuk bai istisna. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur dan konstruksi. Itu tadi kan manufaktur kata saya juga, dan konstruksi. Seperti apa tadi, kasus rumah ya. Jadi Anda yang baru menikah, misalkan menginginkan mengidamkan satu unit rumah. Ya, sebenarnya dari sebuah perumahan ya, developer Anda sudah sesuai, cuma ada yang kurang penambahan, pingin misalnya di 2 lantaikan atau di gentingnya misalkan mau pakai genting jenis apa sesuai konsep Anda, depannya mau dirubah memakai apa gitu. Nah, intinya konsep dan spesifikasinya Anda yang punya, dan Anda pesan ke developer itu, sehingga di perumahan itu rumah Anda berbeda sendirian ya, jenis dan spesifikasinya. Dan saat Anda minta dibuatkan jenis dan spesifikasi rumah konstruksi tersebut, nah di situ sudah terjadi istisna ya. Nah, dan biasanya kan nanti kalau udah beres dikonfirmasi, dibeli. Nah, dibelinya entah itu cicil maupun tunai, itu sudah terjadi bai. Nah, di situ istisnanya sudah jelas tercapai, minta dibuatkan. Nah, di akhir itu ada terjadi bai ya, jual beli bai istisna. Jadi dengan demikian ketentuan bai al-istisna ini mengikuti ketentuan dan aturan dari bai asalam. Cuma bedanya tadi asalam itu ya di barang-barang pertanian ya, yang jadi minta dibuatkannya itu dipelak, sanes dibuat seperti manufaktur konstruksi ya oleh manusia ya, tapi ada alam, pengaruh alam ya, seperti itu. Seperti kemarin kasusnya di jagung, kemudian di petani bayam, di mangga, rambutan, kemudian di perikanan ya, seperti yang kemarin. Nah, berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa istisna ini adalah tadi ya, sudah saya terangkan gamblang tadi juga, jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang. Nah, pembuatan barangnya silahkan banyak, tadi ada cincin pernikahan, kemudian kendaraan, mobil, kemudian rumah ya, kemudian tadi perabotan rumah tangga yang minta dibuatkan sesuai ukuran ruangannya dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati. Nah, ini antarodi minkum ya, disepakati baik harga maupun spesifikasi yang lain-lainnya antara pemesan. Nah, pemesan itu nantinya jadi pembeli ya. Saat masih memesan itu disebut calon pembeli ya. Saat terjadi nanti bai, di situ menjadi pembeli, atau syariah menyebutnya dengan mustasni ya, mustasni. Dan penerima pesanan, nah ini calon penjual. Nanti setelah terjadi bai, jual beli, di situ sebagai penjual ya, pembuat, atau syariah biasanya menyebutnya dengan sami. Gitu. Oke, barangkali sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, dipersilahkan ya. Sambil menunggu yang bertanya, saya kira kita akan langsung ke skema akad transaksi istisna pada lembaga keuangan syariah. Perlu
Bapak terangkan atau berikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah itu bisa perbankan syariah, bisa reksadana syariah, bisa insurans syariah, bisa koperasi syariah, ya banyak ya. Jadi untuk perbankan syariah pun sama seperti yang terjadi di koperasi syariah. Cuma bedanya memang koperasi syariah itu melakukan akad transaksi baik istisna, baik murabahah, mudarobah, musyarakah, wadiah itu hanya ke anggota yang sudah menjadi anggota koperasi syariah tersebut. Jadi yang belum masuk anggota tidak dilayani, ya. Jangankan masuk ke akad mana-mananya ya, mau akad istisna, baik salam, baik murabahah, mudarobah, musyarakah belum, karena begitu ada transaksi pun atau begitu ada obrolan negosiasi yang diterima oleh customer service pun di situ sudah tertolak. Kenapa? Karena mereka bukan anggota gitu. Tapi kalau perbankan, seluruh masyarakat yang berdomisili di wilayah perbankan tersebut dan memiliki KTP, ya itu silahkan, dipersilahkan, punya hak untuk datang ke bank syariah melakukan proses pengajuan. Nantinya kalau layak bisa menggunakan akad istisna, kemudian ba'i salam, ba'i murabahah, mudarobah, musyarakah, wadiah dan lain sebagainya, ya nanti setelah ada proses selanjutnya ya. Proses yang mana? Dari mulai proses survei, kemudian proses kelayakan, kemudian dari secara karakter ya, capacity, kemudian kondisi ekonomi, kolateral dan sebagainya, termasuk juga nanti akad yang pasnya kemana gitu. Jadi tidak semua dimasukkan ke akad istisna, tidak semua nasabah pengajuan dimasukkan ke akad mudarobah ya. Masa orang yang melangsungkan pernikahan itu dimasukkan ke akad mudarobah, nanti bagi hasilnya apa yang mau dibagi hasilkan. Jadi harus pas ya akad-akadnya. Nah, jadi di sini lembaga keuangan syariah tidak hanya koperasi syariah ya, perbankan syariah, reksadana syariah, kemudian insurans syariah. Nah, bagan ini tadi sebetulnya sudah kita terangkan ya di ilustrasi. Misalkan ada anggota koperasi ya yang datang ke koperasi syariah, misalkan melakukan ba'i istisna yang minta dibuatkan misalkan apa ya, cincin tadi ya, cincin. Nah, anggota koperasi datang ke koperasi syariah karena ini misalkan anggota koperasi yang masih muda ya, antara 20-25 tahun masuk anggotanya, dan di usia tersebut beliau ini, anggota ini mau melangsungkan pernikahan misalkan, mau memesan cincin. Nah, kalau ini mah bayi istisnanya pasti dikredit ya. Nah, meureun matak datang ke koperasi syariah juga. Karena kalau bayi istisna memesan barang minta dibuatkan cincinnya itu istisna. Bayinya nanti akan dibeli nih sama anggota. Kalau dia punya uang tunai, dia nggak bakalan datang ke koperasi, dia datangnya ke toko emas. Jadi bayi istisnanya dengan toko emas. Jadi anggota koperasi tadi secara pribadi misalkan namanya Asep nih. Nah, itu akan terjadi bayi istisnanya bukan dengan koperasi, logikanya pasti dengan toko emas, karena dia akan memesan atau minta dibuatkan cincin dengan spesifikasi dan konsep dari Asep. Nah, kemudian setelah beres nanti dikonfirmasi, Asep bayar, Asep beli gitu. Nah, itu bayi istisna tunai dan tidak harus akan terjadi ke koperasi syariah. Kenapa? Nah, ya kan, karena dia tunai ya, langsung aja kan. Koperasi syariah tidak punya, belum tentu semua pegawai koperasi syariah memiliki bidang usaha di pembuatan emas kan, kecuali kalau koperasi syariahnya memiliki divisi pembuatan emas dan perdagangan emas, ya mungkin saja ya anggota koperasi datang ke koperasi syariah nanti akan diterima bagian dan divisi penjualan dan pembuatan emas gitu. Tapi kan hampir rata-rata koperasi syariah itu tidak memiliki, termasuk misalkan ada anggota koperasi tadi mah emas ya, cincin. Sekarang misalnya kasusnya minta dibuatkan rumah karena
yang 2 tahun tempo hari dia menikah tuh sekarang punya anak dan pingin punya rumah. Nah, kemudian minta dibuatkan ke koperasi syariah. Nah, kan petugas koperasi syariah belum tentu memiliki kapasitas di bidang konstruksi pembuatan rumah, kan begitu ya, gitu. Oke. Biasanya kemungkinan besar si anggota tadi tidak melakukan bai istisna rumah itu dengan koperasi, tapi dengan developer, ya gitu, dengan developer. Tetapi masalahnya kalau dengan developer kan itu bisa harus tunai, itu datang ke koperasi itu kan mau cicil. Nah, sementara petugas koperasi tidak ada yang mampu membuatkan pesanan tadi 1 unit rumah. Misalkan dari mulai pengurus koperasi sampai pegawai yang paling bawah tidak ada tengarti bagaimana cara membaca denah rumah, kemudian pembuatan konstruksi rumah tidak ngerti. Nah, di sini akan terjadi yang namanya bai istisna paralel. Nah, jadi paralel itu kayak gini ya. Tadi si anggota koperasi itu ada 2 kasus tadi ya. Yang satu mau nikah, pesan cincin, datang ke koperasi. Nah, koperasi syariah menerima karena dia sebenarnya saat nanti dibeli cincinnya itu dia mau dibayarnya 10 bulan. Nah, kalau ini mungkin di koperasi. Tapi masalahnya koperasi syariah tidak punya divisi membuatkan cincin emas tadi. Nah, makanya koperasi syariah memesan kembali. Nah, ini terjadi paralel kan ya. Jadi pesanan pertama cincin tadi, pesanan anggota koperasi untuk pernikahan dipesan ke koperasi syariah dari anggota. Nanti setelah ada konfirmasi tapi mayarna nganjuk 10 bulanan. Nah, gitu. Nah, koperasi syariah karena tidak masalah dana sih dia tidak masalah. Misalkan dia punya, tapi yang jadi masalah yang objek yang minta dibuatkan oleh anggota koperasi tadi, pemesan atau calon pembeli, koperasi syariah tidak mampu karena tidak memiliki divisi pembuatan emas. Nah, kemudian koperasi syariah mendatangi kembali produsen. Di sini terjadi istisna lagi, minta dibuatkan cincin, bentuk dan konsepnya meneruskan dari pemesan pertama atau anggota koperasi. Nah, di sini terjadi istisna paralel. Nah, bahkan terjadi bai istisna paralel. Dan engke di koperasi lamun geus beres pesan ke produsen, ku produsen bakal dibejaan. Pengurus koperasi ini pesanan cincin 1 set dengan konsep seperti ini sudah beres. Silahkan. Nah, dibeli tah ku koperasi teh di duitan tunai koperasi mah ke produsen. Oke, setelah koperasi membawa, di sini posisinya koperasi sebagai pemesan, pembeli ya. Produsen pembuat sebagai penerima pesanan atau sebagai penjual. Sudah tah ya, dibawa nomor 3. Ini sayang di tengah enggak ada nomor 3-nya ya. Dibawa tah ku koperasi syariah teh. Ku koperasi syariah karena ini bukan pesanan koperasi, pesanan anggota yang tadi paralel, istisna paralel, dikasih tahu lagi nih nomor 5. Kang Asep, nih pesanan cincin teh udah ada, silahkan dibeli. Mangga Pak, digaleh mung abdi mah nyicil. Tah, di sini juga terjadi bai istisna dengan cara pembayaran cicilan. Kalau tadi koperasi dengan produsen terjadi bai istisna, tapi bainya tunai pembayarannya. Kalau di sini cicil. Tangke anu kagenep tiap bulan tah mayar cicilan. Terlepas cicilan can lunas, tapi itu sudah kategori bai istisna karena istisnanya udah dapat tadi, minta dibuatkan, sudah dapat ya. Nah, dibeli tangguh, dicicil ya. Nah, gitu. Ini terjadi bai istisna paralel. Untuk dunia perbankan, kemudian koperasi syariah, reksadana, kemudian insuren, bai istisna itu akan terjadi kebanyakan bai istisna paralel. Kenapa kira-kira? Betul ya, karena perbankan syariah kemudian koperasi syariah hampir rata-rata tidak memiliki apa yang dipesankan oleh masyarakat nasabah ataupun anggota gitu. Ya, misalkan tadi ada anggota yang membutuhkan kendaraan. Pegawai koperasi, pegawai bank kan tidak memproduksi kendaraan sehingga dia memesan kembali kepada Astra. Nah, di situ terjadi
istisna paralel. Pada saat Anda datang ke dealer pun, dealer itu bukan pembuat kendaraan loh. Yang buat kendaraan itu produsennya di PT Astra misalnya. Berarti antara Anda dengan dealer, kemudian dealer istisna kembali dengan produsen PT Astra, di situ juga terjadi istisna paralel ya. Bai istisna paralel gitu. Pak untuy dua gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya sederhana, istisna barang objek yang mau dijual belikan belum ada. Tapi berbeda saat Anda misalkan langsung minta dibuatkan langsung ke Astra. Nah, itu udah bai istisna biasa saja. Istisna minta dibuatkan langsung karena Anda langsung datang ke produsen. Nah, bai istisna yang banyak di kegiatan adat juga nih, misalkan tiap hari Sabtu itu di kami itu ada pengajian nih. Kemudian setiap hari Sabtu itu selalu ada makanan ya, berputar siapa yang mau sedekah di makanan. Misalkan Anda mau bersedekah, kemudian untuk isi sedekah itu berupa snack. Di dalam snacknya misalnya ada uras, ada comro, ada jeruk gitu ya. Kemudian Anda nggak mampu memproduksi comro sendiri, kemudian Anda minta dibuatkan kepada tetangga Anda yang biasa memproduksi comro. Itu udah kategori istisna tuh. Teh tolong damelkeun kangge dinten Sabtu abdi ngaos comro 200 nya. Nah, itu udah istisna. Kemudian setelah beres Anda beli. Nah, itu bai itu. Bai istisna terjadi. Gitu. Banyak ya yang kasus-kasus bai istisna itu. Gitu. Kemudian banyak juga nih kasus-kasus di kehidupan kita sehari-hari ya. Terutama di lingkungan Anda ya, dengan orang tua, dengan bahkan Anda sendiri mungkin saat Anda mau piknik misalkan atau kunjungan industri. Ini kunjungan industri misalkan ke mana ya? Biasanya Jogja, Malang, kemudian mana lah. Kemudian untuk bekal di perjalanan Anda misalkan bawa uras atau bawa bacang misalnya ya. Nah, sementara Anda nggak bisa memproduksi bacang sendiri. Nah, Anda bermaksud untuk beli. Cuma karena khawatir berangkatnya malam, si produksi itu tidak membuat karena dia biasa jagangnya pagi sampai sore udah habis, Anda memesan khusus, minta dibuatkan, badakal dicanak jam 11 wengi. Nah, dengan konsep tadi itu kan spesifikasinya jelas, sabaraha hiji, agungna sakumaha, eusina hoyong daging hungkul. Nah, itu kan konsepnya jelas. Nah, saat Anda memesan tadi akan dibeli sekian puluh ya bacangnya, di situ sudah terjadi bai istisna, bukan bai murabahah. Tapi kalau Anda misalkan lagi di depan rumah, kemudian datang seorang pedagang yang menawarkan tadi comro, bacang dan lain sebagainya, kemudian Anda membeli, nah di situ terjadi bai murabahah, bukan bai istisna, karena barang yang mau dijual belikan udah ready dan ada stoknya di depan kita gitu. Tapi saat Anda tadi ingin memesan untuk hari apa gitu ya, dengan spesifikasi yang sudah ditentukan, bahkan bisa saja spesifikasinya atau ukuran atau mungkin kualitasnya berbeda dari dagang yang biasanya. Kayak tadi di bacang misalkan apa, Anda pingin daging semua, nggak boleh ada biasanya dalamnya ada kentang misalkan. Nah, itu misalnya ya sah-sah saja silakan karena di situ mengandung makna istisna. Nah, itu ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari itu istisna. Bagaimana kasusnya saat pemesanan itu tidak untuk dibeli? Misalkan Anda meminta dibuatkannya kepada orang tua Anda. Mah, karena nanti mau ada kunjungan industri, untuk bekal awal di perjalanan kita mau bawa uras, mau bawa bacang, minta dibuatkan. Istisnanya sudah masuk kategori minta dibuatkan ya, tetapi karena itu tidak untuk dijual belikan, itu untuk hibah donasi saja karena namanya orang tua ke anak misalkan, istisnanya sudah kena tuh ya, tapi tidak terjadi bai, tidak terjadi sell ya, tidak terjadi jual beli gitu. Istisnanya memang terjadi gitu. Jadi gitu ya, cukup dipahami ya. Nah, tadi sudah di beberapa kasus ya, terutama di lembaga keuangan, istisnanya itu hampir 80-90% itu terjadinya itu adalah paralel.
kecuali di BTN Syariah. Ini ada bank BTN Syariah ya. Dia itu khusus di pengembangan kredit pembiayanya itu di perumahan. Nah, bahkan bank BTN itu punya divisi untuk pembuatan rumahnya. Jadi dia itu developernya itu ada di divisi dia, bukan orang luar. Nah, karena BTN Syariah memiliki divisi untuk rumah ya, makanya kalau ingat BTN kan ingat rumah. Jadi kita branch BTN itu sudah, masyarakat sudah paham bahwa BTN itu pemberian kreditnya untuk perumahan gitu. Pada saat Anda datang ke BTN Syariah, minta dibuatkan satu unit rumah dengan konsep dan spesifikasi seperti yang Anda konsepkan, kemudian bank menerima minta dibuatkan konsep rumah tadi, di situ sudah terjadi istisna. Dan bahkan bai, nanti akan Anda belinya bisa ditunai, bisa dicicil. Nah, gitu. Kemudian bank tidak menjadikan pesanan rumah dari nasabah tadi menjadi bai istisna paralel. Kenapa? Karena BTN Syariah memiliki divisi tersendiri pembuatan rumah gitu ya. Nah, kalau di BTN tapi itu pun hanya di pembuatan rumah. Saat ada nasabah BTN pingin kendaraan, BTN tidak punya divisi seperti di perusahaan Astra ya dengan manufaktur, tidak. Berarti dia akan terjadi istisna lanjutan ya. Nah, istisna lanjutan, dia sendiri memesan kembali ke PT atau ke produsen. Sebut sajalah di Indonesia PT Astra misalnya ya. Nah, di situ karena lanjutan, jadi pesanan yang Bank Syariah itu, BTN Syariah itu lakukan bukan pesanan untuk dipakai BTN Syariah, karena pesanan seseorang lagi itu. Nah, di situ sudah terjadi bai istisna paralel. Gitu. Saya kira mudah-mudahan adik-adik mahasiswa dan mahasiswi mudah untuk memahami ya. Nah, di sini udah ada skema, kemudian tadi juga ilustrasi-ilustrasinya ya, saya kira mudah dicerna karena Bapak memberikan ilustrasi tidak ke hal-hal yang besar, perusahaan-perusahaan besar, malah ilustrasinya di hal-hal yang kecil di lingkungan sekitar masyarakat kita ya. Ini bukan untuk mungkin sepele ya, kadang kita juga ketawa, tetapi supaya cepat mencerna, karena ternyata di kehidupan kita sendiri transaksi-transaksi syariah itu sudah teraplikasikan, cuma kita saja yang nggak mengenal bahwa itu sudah syariah atau belumnya, dan apakah yang transaksi seperti itu disebut bai salam, bai istisna, bai murabah, kita belum tahu ya. Nah, setelah kita mempelajari dan memahami pokok bahasan ini, saya kira Anda mudah-mudahan bisa memahami, bahkan pada saat ada kejanggalan yang kurang atau bahkan bertentangan dengan syariah, Anda bisa menjadi agent of change atau agen perubahan, memberikan pembenaran, contoh-contoh ilustrasi yang benar. Mudah-mudahan budaya atau kultur di kita berubah gara-gara diri kita. Nah, ini akan menjadi sebuah amal jariah yang luar biasa ya, karena merubah budaya berekonomi, berbisnis dari transaksi yang salah ke transaksi yang dibenarkan ya. Jadi intinya ini yang maksud capaian pembelajaran dari awal di RPS, bukan hanya kemampuan mengetahui atau memahami saja, tetapi bagaimana Anda mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saat RPS dibaca dulu di pertemuan pertama, mengaplikasikannya nunggu nanti Anda kerja, kalau di bank syariah itu pun. Tetapi kenyataannya bukan hanya nunggu sudah kerja. Hari ini Anda masih semester 5, bahkan belum UAS juga, kalau sudah paham boleh mengaplikasikannya, seperti kasus di kelas A Budi kemarin bai salam di bidang petani ikan ya, perikanan itu ya. Jadi jual beli yang kolaman itu udah nggak boleh lagi ya Bud. Kemudian kalau Budi percaya tidak melakukan seperti itu, mungkin lingkungan masyarakat di wilayah Subang masih ada, wilayah Sumedang juga masih ada, kita bisa menjadi agent of change, perubahan ya ke arah yang lebih baik dari pemahaman materi yang kita pelajari hari ini.
Kemarin teknik dan cara membetulkannya jangan lantas langsung ya, itu biasanya tidak akan menerima. Tapi paling tidak pas ada bandar yang menginginkan bertransaksi dengan kita menggunakan konsep dan aturan lama yang tidak boleh, tidak sesuai dengan syariah, kita di situ menawarkan solusi dengan yang kita suka pakai, yang sesuai syariah. Nah, nanti lama-lama bandar akan melakukan hal yang sama dengan yang lain, atau bahkan pebisnis di samping kanan kiri kita menyimak kemudian ingin menginvestasikan, dan disitulah mulai budaya berubah ke arah yang lebih bagus. Di situ artinya peran Anda sebagai mahasiswa tercapai ya. Jadi agent of change itu bukan hanya melakukan demo saja ya, menuntut hak dan keadilan, itu pun bagus, tetapi yang lebih real sebetulnya, bahkan tidak nampak oleh semua orang tetapi besar mungkin di hadapan Tuhan. Nah, salah satunya adalah merubah kultur tadi ya. Nah, kalau di zaman Rasulullah mungkin dari zaman jahiliyah, sehingga sekarang kita ke zaman yang lebih beradab dengan aturan agama yang mulia, dan bersyukur ya kita sekarang hidupnya ada di setelah jahiliyah. Mudah-mudahan transaksi-transaksi yang tadi itu tidak terjadi kembali dan kita semua bisa menjadi agent of change gitu ya. Baik, selanjutnya, nah ini landasan hukum istisna ya. Saya kira dari buku Koperasi Syariah yang Anda beli dari saya itu juga silahkanlah, kalau teoritik seperti ininya dibaca saja. Yang paling penting adalah pemaknaan aplikatif tadi ya, yang perlu saya terangkan untuk sampai tertransfer kepada Anda. Jadi tidak hanya nanti bisa menjawab di UAS saja, tetapi Anda paham untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari ya. Ini landasan hukumnya, ada Al-Quran, kemudian Al-Hadis, silahkan ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian hadis dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah datang ke Madinah, di mana penduduknya melakukan transaksi salam, tuh buah ba'i salam dalam buah-buahan dengan jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Beliau bersabda, barang siapa yang melakukan salam hendaknya ia melakukan dengan takaran dan timbangan. Oh, jadi dasar hukumnya hampir sama dengan ba'i salam ya, ba'i istisna itu. Nah, kemudian rukun dan syarat istisna. Untuk rukun ini memiliki 3 rukun. Yang pertama adalah tadi ya, ada penjual pembeli, ada barang yang diakadkan, tadi ada rumah, ada cincin pernikahan, ada comro tadi, ada bacang, kemudian lain sebagainya ya, silahkan. Kemudian nah ini kedua belah pihak tadi ya, ada penjual dan pembeli. Ada yang kedua belah pihak itu penjual dan pembeli menjadi satu rukun, ada juga yang dipisahkan rukunnya. Makanya jika ada yang menyebut rukun ada 5 dan ada 3, sebenarnya sama juga, karena yang 3 mensatukan antara pembeli dan penjual. Kalau di yang 5 itu rukun itu 1 ada penjual, 2 ada pembeli gitu. Jadi 2 itu menjadi 1 gitu. Nah, kalau di yang 3 rukun ini disatukan. Jadi kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual, itu menjadi satu rukun. Kemudian barang yang diakadkan tadi, yang rumah ya, kemudian juga kasus di kendaraan, mobil, motor, kemudian kasus-kasus tadi di makanan, itu silahkan ya, di sini yang diakadkan dengan al-mahal adalah rukun yang kedua. Ada juga yang menyebut rukun ketiga, karena tadi penjual dan pembeli menjadi rukun pertama dan kedua. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan gitu ya. Nah, ini demikian menurut umumnya pendapat kalangan mazhab Al-Hanafi. Namun menurut kalangan mazhab Hanafi, akadnya bukan atas suatu barang, namun adanya akad. Tapi ini tidak terlalu, inilah kita lebih fokus kepada yang lebih aplikatif tadi ya. Sigot ini hampir di semua rukun ya, jual beli maupun mudharabah, kerjasama usaha selalu ya, ijab qabul, menerima, ada yang menyerahkan.
Kemudian syarat pada akad istisna, dengan memahami hakikat akad istisna kita dapat paham bahwa akad istisna yang dibolehkan dan yang tidak boleh, sebagaimana yang berlaku pada akad salam kan gitu ya, salam yang dengan ijon tengkulak itu seperti itu. Nah sekarang Anda mulai memahami ya, dan sekarang ini karakteristik istisna. Berdasarkan akad istisna, pembeli menugaskan kepada penjual atau yang menerima pesanan untuk menyediakan barang pesanan ya, sebut dengan masnu, sesuai spesifikasi tadi, rumah, kendaraan, cincin, kemudian tadi di makanan ya, di bacang tadi ya kan. Nah, walaupun kadang-kadang kita geli atau seperti guyon ya, tetapi itulah yang terjadi ya. Anda saat beli makanan mau pesan itu kan seperti itu. Kemudian ada yang mau ditanyakan bagaimana dengan purchase order. Nah itu kan minta dibuatkan tuh ya, kita harus kaji kalau purchase ordernya sebenarnya karena di online itu barangnya memang belum ada, harus dibuatkan dulu, ya itu memang by istisna. Tapi sebenarnya saat Anda memesan ke saya nih, sebenarnya barang yang Anda pesan itu di saya sudah siap gitu, tinggal pengantaran saja. Nah itu mungkin by murabahah. Tetapi pada saat dipesan di online itu saya pun harus membuatkan dulu, nah itu by istisna gitu ya. Jadi tinggal beda sedikit-sedikit saja spesifikasinya ya. Yang kedua, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad ya. Kemudian ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Jadi geus datang barangna teh punten ieu tidak aya sanes sakitu. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi harus konsekuen dengan apa yang sudah terjadi akad di awal. Kalau begitu, yaitu tanggung kerugian kalau memang rugi oleh penjual. Nah, mungkin di penjualan yang akan datang mereka lebih hati-hati untuk mengkalkulasi, jangan sampai salah kembali. Tetapi jangan sampai harga awal yang disepakati berubah saat pengiriman barang, itu tidak boleh ya. Pantos janten eta mah gitu ya. Kemudian barang pesanan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Yang kedua, sesuai dengan spesifikasi pemesanan, bukan produk massal. Gitu ya. Jadi kan hiji dua lah paling oke gitu, untuk bikin suurna ribuan itu ya. Harus diketahui karakteristiknya secara umum, meliputi jenis, spesifikasi tadi ini juga sudah saya terangkan ya di awal. Ini jenis akad istisna tadi juga sudah. Ini ada jenis akad biasa, yang dulu ada paralel tadi di awal. Ini saya kira slide ini kita udah ke akhir dari tadi ya. Demikian adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, ini bai istisna. Dan kalau Anda silahkan Google, unduh ya, neraca di perbankan syariah, koperasi syariah, itu bai istisna itu perkembangannya seperti apa. Kemudian ada di posisi neraca aktiva, pasiva atau aktiva produktif misalkan mana, silahkan tolong amati, kemudian Anda pahami, disinkronkan integritas dengan apa yang barusan Bapak terangkan ya. Untuk tugas di pertemuan ini tidak ada, silahkan lanjut, dan mudah-mudahan tolong dipahami. Kemudian menyimak video itu jangan sedikit screenshot kemudian absen, karena di sini nanti Anda jadi tidak paham ya. Jadi tolong harus sampai beres ya, mohon maaf ya, karena supaya tidak miss nantinya ya. Jadi kalau nanti ditanya setelah lulus Anda tidak paham, berarti bukan salah kami dari dosen, Anda menyimaknya yang sedikit-sedikit. Jadi harus sampai seluruhnya ya gitu. Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, pada pertemuan ke-10 ini dengan pokok bahasan bai istisna saya kira cukup. Barangkali ada yang perlu didiskusikan dan dipertanyakan, dipersilahkan di aplikasi Google Classroom atau WA Group atau WA Japri, silahkan ya. Dan untuk hari ini saya kira mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kehilapan baik dalam penyampaian materi
dalam bahasa maupun tutur kata. Kalaupun ada benar dari Allah, kalaupun salah itu karena kebodohan dan kehilapan dosen sebagai seorang manusia biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.